kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan reforma agraria sejati sesungguhnya adalah kaum perempuan. Maka kaum perempuan harus menjadi garda dalam ruang-ruang yang terpinggirkan dengan baik. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustola Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, demo petani di Pemprov Lampung dihadang dengan kawat berduri. Ratusan petani, buruh, dan juga buruh tani menggelar demo di pintu masuk kantor Pemprov Lampung pada Selasa 26 September 2023. Demo tersebut dalam rangka Hari Tani Nasional yang momentumnya jatuh setiap 24 September 24 September. Dalam demo tersebut sejumlah aspirasi perihal aktivitas pertanian disampaikan. Beberapa di antaranya seperti mendesak pemerintah mewujudkan reforma agraria sejati dan pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Tuntutan itu dituangkan dalam bentuk orasi dan tulisan dalam poster. Salah satunya bertuliskan, wujudkan reforma agraria sejati dan cabut UU Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Karya. Dari pantauan Tribun Lampung, masa aksi mulanya datang dari arah Jalan Walter Mangunsidi dan berhenti di depan pintu masuk kantor Pemprov Lampung. Sebab kedatangan masa aksi diadang dengan kawat yang berduri. Beberapa aparat kepolisian juga berjaga di lokasi tersebut. Mulanya, masa aksi ini berorasi di depan pintu masuk. Namun seiring berjalannya waktu, mereka berpindah ke lapangan Pemprov Lampung, yang mana berlokasinya sedikit lebih dekat dengan gedung ruang kerja Gubernur Lampung dan juga DPRD Provinsi Lampung. Sayangnya di lokasi baru itu juga tidak bisa dan tidak menjadi jalur yang bisa dilewati, sebab kawat berduri juga dipasang di sana. panjang ban saja. Ya. Satu komando, formasi tanah untuk rakyat. Para petani tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber agraria, maka kaum perempuanlah semakin Maka yang paling terancam dengan kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan reforma agraria sejati sesungguhnya adalah kaum perempuan. Maka kaum perempuan harus menjadi garda dalam ruang-ruang yang terpinggirkan dan belum mempunyai posisi tawar. Untuk itu, inilah perjuangan kita, dan perjuangan yang seperti ini muncul di berbagai daerah, baik di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tulang Bawang, kemudian daerah-daerah lainnya. Untuk itu kita harus berbesar hati dan harus terus berbangga dengan menuju. Berita selanjutnya, truk ekspedisi ini masuk ke jurang sedalam 5 meter di Lampung Selatan. Sebuah truk ekspedisi mengalami kecelakaan dan terperosok ke dalam jurang di Calinsung, Dusun Buring, Desa Sukabarau, Kecamatan Penangahan, Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa 26 September 2023 sekira pukul 2 dini hari. Truk bernomor polisi BE8473 itu dikemudikan oleh Susanto yang berusia 37 tahun yang merupakan warga dusun Margo Widodo, Raja Basalama, Kecamatan Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Diduga truk ekspedisi barang milik PT Humas Jaya itu mengalami kecelakaan karena hilang kendali. Saksi bernama Ahmad Yani, 35 tahun, warga dusun Sukajadi, Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan mengatakan truk box itu berjalan dari arah Bakau menuju Bandar Lampung. Sesampainya di TKP,
Pengemudi mengerem secara tiba-tiba di depan jembatan yang sedang diperbaiki. Tak pelak, truk box tersebut mengalami hilang kendali dan menabrak pagar jembatan yang berada di sebelah kanan jalan. Selanjutnya truk box tersebut masuk ke dalam jurang. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jennifer Yolanda melalui UB Kanit Gakum, Ibtu Nixon Wilson Wariki membenarkan adanya kecelakaan truk di Dusun Burik, Desa Sukabaru. Lanjut Wariki, truk box ekspedisi tersebut terjun ke dalam jurang sedalam 5 meter. Penyebab truk box ekspedisi tersebut terjun ke dalam jurang bukan karena remblong. Truk ini mengalami hilang kendali lalu menabrak pagar jembatan yang berada di sebelah kanan jalan dan lalu berakhir di dalam jurang. Akibat kecelakaan tersebut, supir truk mengalami luka ringan. Ia mengalami luka lecet di tangan kanan, luka lecet di dada kanan, dan juga memar di bagian dada. Kerugian material akibat kejadian itu diperkirakan mencapai 50 juta rupiah dan saat ini truk box itu sudah dievakuasi ke unit Laka Lantas Polres Lampung Selatan. Polisi masih selidiki pelemparan bom molotov di Pondok Pesantren Darul A'mal Metro. Kasus pelemparan bom molotov ke Pondok Pesantren Darul A'mal Metro Lampung kini masuk tahap penyelidikan. Kasih Humas Polres Metro AKP Sulistiani mengatakan, laporan terkait insiden pelemparan bom molotov di Ponpes Darul A'mal telah masuk ke dalam pihak kepolisian. Terpisah, penasehat dari Pondok Pesantren Darul A'mal Zakaria mengungkapkan pelemparan bom molotov itu terjadi pada Jumat 22 September 2023 dini hari. Ia mengatakan pelemparan bom molotov itu menyasar ke atap pondok pesantren. Seusai insiden tersebut, botol bom molotov itu sempat jatuh ke tanah dan api masih berkobar. Bom molotov itu dilempar dari luar pondok pesantren. Masih dengan Zakaria yang telah menjadi penasehat pengurus Pondok Pesantren A'mal sejak tahun 2010 itu menyebut pelemparan molotov tersebut menyasar ke gedung santri laki-laki. Pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dan barang bukti juga telah diserahkan ke pihak kepolisian. Berita selanjutnya datang dari sawah di Mesuji yang terbakar. BPBD dibantu warga untuk memadamkan api. Lahan sawah di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Pancajaya, Kabupaten Mesuji, Lampung terbakar pada Senin 25 September 2023 sore. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Mesuji berhasil memadamkan api dengan dibantu warga sekitar. Sunardi menyebut kebakaran ini terjadi pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga malam api tidak kunjung padam. Hingga pada akhirnya pihak bersama masyarakat berhasil memadamkan api sekitar pukul 2 dini hari. Pemadaman dilakukan dengan menggunakan peralatan seadanya seperti kayu, parang, dan alat penyemprot untuk membuka pembatas agar api tidak meletus dan juga meluas. Ia pun berpesan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan kebakaran lahan, seperti membuang puntung rokok, baik itu di lahan ataupun dengan sengaja membakar lahan. Sebab pada musim kemarau saat ini, lahan sangat mudah terbakar. Ditambahkan oleh Sunardi, ada saksi dan juga sanksi pidana yang menjerat masyarakat jika menyebabkan kebakaran lahan. Maka dari itu, Sunardi sangat berharap kerjasamanya agar bisa terhindar dari musibah kebakaran lahan. Memaafkan mantan Kabid BKD Lampung, korban penganiayaan mencabut laporannya di polisi. Muhammad Farhan, korban penganiayaan sesama alumni IPDN, telah memaafkan pelaku. Ia pun mencabut laporannya di kepolisian. Dan Farhan menjadi korban penganiayaan oleh oknum mantan Kabid di Badan Kepegawaian Daerah Lampung, yakni Denny Zolan Zabara, dan juga rekan lain-lainnya. Denny merupakan senior Farhan di IPDN. Alumni IPDN ini datang
September 2023. Farhan mengaku sudah memaafkan perbuatan Denny dan lain-lain secara lahir dan batin. Ia berterima kasih kepada Polresta Bandar Lampung karena telah menangani perkara ini dengan baik. Farhan juga mengatakan saat ini ia sudah bekerja di BKD Pesawaran. Dan sementara Denny Roland Zabara mengaku datang ke Mapolresta Bandar Lampung karena menerima panggilan proses pengajuan restoratif justice. Kembali, terima kasih. Oke, berarti kita ini mencabut laporan. Iya. Udah diterima belum pencabutan laporannya? Sudah, tapi sedang menunggu proses dari Pak Kaseta langsung. Ucapan untuk kepolisian seperti apa nih Han dengan adanya proses ini Han? Kepolisian menerima dengan baik atas proses ini dan saya mewakili keluarga saya berterima kasih kepada kepolisian, khususnya Polresta Bandar Lampung yang telah menangani kasus saya dengan baik. Saya berharap juga untuk semuanya tidak terulang kembali. Terima kasih. Berarti sekarang udah sehat kan ya? Sudah Pak. Kan udah baik kan lah ya, alhamdulillah ya. Dari Mungkin kapan sih kita sehat? Udah mulai sehat dari kapan gitu? Udah lumayan lama, 2 minggu ya. nah pesan bagi Dan saya untuk teman-teman saya untuk kompak sama saya dan tidak ada dendam untuk saya dan untuk yang lainnya juga. Untuk Bapak Denny sendiri, ke saya dan keluarga saya sudah cukup baik, sudah mau meminta maaf dan keluarga saya sudah menerima permohonan maaf tersebut. Berikut ini ada The Body Shop di Mall Bumi Kedaton yang memberikan promo menarik khusus member eksklusif. The Body Shop Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung memberikan promo yang berlangsung hingga 8 November 2023 dari Kepala Toko The Body Shop Mall Bumi Kedaton Bandung mengatakan promo ini adalah fragrance slash item range mass choice diskon 25%. Promo spesial bundling yakni Duo Max ADT 60 mils yakni dari Rp1.138.000 menjadi Rp899.000 saja. Ada juga promo spesial bundling yakni dua full flower EDP 75 ml dari Rp2.779.000 menjadi Rp2.390.000 plus dapat discovery set senilai Rp199.000. Promo berikutnya EDT Krishna dan Arber dari harga Rp529.000 menjadi Rp399.000. Setiap pembelian full flower EDP akan mendapatkan EDP White Mask Radical atau White Mask Free. Bandung menambahkan, pelanggan dari The Body Shop Mall Bumi Kedaton ini bisa mendapatkan poin dengan cara menukarkan kemasan produk The Body Shop yang sudah kosong ke The Body Shop Mall Bumi Kedaton. Satu kemasan ini bernilai 1 poin dan 1 poin sama dengan Rp1.000. Poin tersebut bisa juga dikumpulkan dan digunakan untuk potongan belanja atau ditukarkan dengan produk The Body Shop. Ini di The Body Shop Mall Bumi Kedaton lagi ada promo apa nih khusus untuk member? Ada paket bundling dari rangkaian ini emas itu dari harga Rp1.138.000 menjadi harga Rp899. Lalu ada kartu terbaru kita dari Volvo. Jadi ini paket bundling dari harga Rp2.779.000 menjadi Rp2.390.000. Selain harga hemat, kakak juga bisa membawa pulang travel kitnya kak. Iya. Udah harga hemat dapat lagi free aja. Oke, dan masih banyak promo menarik lainnya. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.